Guys, kalian tahu nggak, tanggal 24 kemarin, semua orang di Korea itu dikagetkan dengan kejadian yang terjadi di Seoul. Nah, jadi di Seoul, tepatnya di Myeonggil-dong, itu di jalan rayanya tiba-tiba ada lubang besar banget yang biasa kita sebut dengan sinkhole. Dan kejadian ini nih memakan korban, guys. Yang satu korban meninggal dunia dan yang satunya lagi cedera berat. Awalnya, aku pikir sinkhole ini tuh terbentuk secara alami seperti yang ada di Jepang dan Los Angeles. Tapi ternyata yang terjadi di Korea, sinkhole-nya itu bukan karena alami ya, tapi kemungkinan besar karena ada kesalahan konstruksi. Nah, kenapa kok aku bilang ini tuh kemungkinan besar karena kesalahan konstruksi? Ada faktornya, guys. Faktor pertama, karena persis di tempat kejadian itu ada proyek pembangunan subway jalur 9 tahap keempat, di mana adanya penggalian besar-besaran yang buat tanah itu nggak stabil. Nah, faktor yang kedua, sebenarnya 2 minggu sebelumnya, SPBU terdekat itu sudah melaporkan adanya retak di daerah sekitaran situ. Nah, setelah ada laporan dari warga, memang pemerintah ini sempat buat memperbaiki jalannya, guys. Tapi mereka ini nggak sampai investigasi lebih lanjut gitu loh. Padahal mereka ini sudah tahu ada penggalian besar-besaran untuk subway di area situ gitu. Tapi mereka cuma nambal aja, dan nggak lama setelah itu, cuma 1 jam setelah mereka selesai nambal, terjadilah sinkhole. Nah, faktor yang ketiga, guys, itu adanya pipa yang pecah. Bisa jadi pipa ini pecah karena nggak kuat nompang tanah yang di atas dan juga nggak kuat sama getaran dari galian terowongan. Faktor yang keempat itu karena sinkhole-nya itu diameternya tambah gede dari waktu ke waktu. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa tanah di sekitaran situ tuh sudah nggak stabil banget. Nah, kesimpulannya guys, sinkhole di Korea ini terjadi bukan karena secara alami tapi human error. Dan saat ini di sekitaran situ itu ada pemadaman listrik dan air dan pemerintah sudah secara resmi memberhentikan sementara pembangunan subway jalur 9 ini. Yang disayangkan dari kejadian ini sebenarnya pemerintahnya kerjanya agak lama ya. Kan udah menerima laporan tapi 2 minggu setelahnya baru mereka benerin. Tapi itu pun dibenerin cuman kayak nambal, nggak diinvestigasi lebih lanjut karena ada pembangunan subway gitu. Yang akhirnya memakan korban, baru mereka investigasi lebih lanjut. Mungkin untuk pemerintah, kejadian ini nih bisa menjadi pembelajaran mereka untuk menjadi lebih baik ke depannya. Tapi kan untuk keluarga yang ditinggalkan sama orang yang menjadi korban, ini kan sakitnya sakit banget ya. Karena tiba-tiba dan cepat banget gitu. Dan guys, aku cuma penasaran sih, menurut kalian, kalau misalnya kejadian seperti ini terjadi di Indonesia, menurut kalian pemerintah Indonesia bakal kayak gimana ya? Komen di bawah ya. Segitu dulu video hari ini, see you in the next video.